Kak, tutup pintu dulu, kata mau podcast nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Justice Seeker, kembali lagi dengan saya Ahmad Hamdi dalam acara podcast Pengadilan Agama SOE. Kali ini sudah hadir di studio Ketua Pengadilan Agama SOE yang mulia Bapak Muslih SIMH. Sobat Justice Seeker, mari kita sapa terlebih dahulu Yang Mulia. Assalamualaikum Yang Mulia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Pak Ketua? Alhamdulillah sehat walafiat Pak Hakim. Baik. Terima kasih Pak Ketua sudah menyempatkan hadir di studio kami, Justice Studio. Di tengah kesibukan Bapak begitu ya. Kita izin Pak Ketua ngobrol santai begitu ya. Siap. Baik, yang pertama Pak Ketua, kita lebih mengenal ya dengan Pak Ketua. Mohon izin kalau boleh tahu Pak Ketua ini aslinya orang mana sih? Iya, jadi kalau bicara asli saya sesungguhnya lahirnya di Makassar, tepatnya di Kota Daeng sana. Cuma rumpun keluarga itu berasal dari dua daerah, satu Kabupaten Bone, satu Kabupaten Sinjai. Jadi kedua orang tua itu Bone dan Sinjai. Namun saya lahirnya di Makassar. Jadi kalau ditanya ini Pak Ketua orang apa? Saya bilang saya gado-gado. Lahirnya di Makassar, tapi keturunan dari suku Bugis. Pasti nih kalau dari Makassar biasanya makanan disukanya tidak lain adalah coto pasti nih. Coto Makassar. Coto Makassar. Baik Pak Ketua, kita beralih sedikit Pak Ketua ya. Siap. Setelah menetap di Makassar, apakah pendidikannya ditempuh juga di Makassar Pak Ketua? Iya, jadi saya memang dari besar di Makassar dan semua jenjang pendidikan saya dimulai dari SD itu di Makassar, kemudian SMP juga Makassar, kemudian SMA-nya juga di Makassar, bahkan kuliahnya juga di Makassar. Mohon maaf Pak Ketua, di UIN atau di? Saya dulunya waktu itu masih nama IAIN, Institut Agama Islam Negeri Makassar, yang sekarang sudah dirubah menjadi UIN. Itu S1 Pak Ketua? Siap. Kalau S2-nya Pak Ketua? Ya kebetulan S2-nya itu saya menempuh di Universitas Muslim Indonesia dan mengambil konsentrasi hukum perdata. Baik. Nah, kabar-kabar saat ini sedang menyelesaikan program doktoral, benarkah Pak Ketua? Iya, alhamdulillah semua proses perkuliahan saya sudah lewati untuk jenjang S3 saya. Dan sekarang masih tahap menunggu untuk ujian promosi. Wah, luar biasa. Tepuk tangan dulu dong untuk Pak Ketua kita. Mudah-mudahan kita nanti bisa menyusul Pak Ketua untuk bisa melanjutkan ke perguruan yang lebih tinggi begitu ya. Amin ya rabbal alamin. Baik Pak Ketua, kita masuk lagi nih. Setelah kuliah ada jeda tidak Pak Ketua untuk sebelum masuk ke Mahkamah Agung, terutama di Badan Peradilan Agama? Iya, jadi saya kuliah itu tahun 1999, tepatnya di kampus IAIN Alauddin Makassar, dan selesai di tahun 2004. Di tahun 2004 itu bergabung dengan berbagai LSM waktu itu. Dan di tahun 2008 alhamdulillah saya mendaftar di Mahkamah Agung dan dinyatakan lulus. Alhamdulillah. Berarti awal gabung dengan Mahkamah Agung tahun 2008. Betul. Waktu itu Pak Ketua penempatan pertamanya di mana ini Pak Ketua? Jadi pertama waktu saya itu lulus pertama di PA Pengadilan Agama Kolaka. Kemudian 1 tahun kemudian saya diangkat menjadi PNS dan menjadi jurusita pengganti Pengadilan Agama Kolaka. Keren ini, masih di Kolaka ya. Siap. Nah, setelah jadi PNS, kapan nih Pak Ketua diangkat jadi hakim untuk pertama kalinya? Pertama kalinya setelah itu saya di tahun 2010, kemudian saya mendapatkan SK untuk menjadi hakim di Pengadilan Agama Sorong, Papua Barat. Jadi hakim pertama saya itu di Kota Sorong, Pengadilan Agama Sorong, Papua Barat. Terus di situ hanya sekitar 2 tahun
kemudian dimutasi kembali ke Pengadilan Agama Bau-Bau di tahun 2013. Kemudian di tahun 2013 itu kemudian lama di situ, 6 sampai 7 tahun di situ. Setelah itu pindah ke Pengadilan Agama Majene di tahun 2018. Nah, setelah Pengadilan Agama Majene pindah lagi, mutasi lagi ke Pengadilan Agama Sinjawi tahun 2021. Setelah itu dapat promosi, ditempatkan sebagai wakil ketua Pengadilan Agama Makale di tahun 2021 itu. Setelah itu promosi lagi, mutasi lagi di Pengadilan Agama Takalar selaku wakil. Dan di tahun 2022 sampai sekarang ini ya dimutasi dan ditempatkan di Pengadilan Agama Soe sampai sekarang. Jadi ketua langsung ini ya. Siap. Melewati banyak sekali pengadilan agama. Siap. Tidak salah 5 ya. Ya. Dalam jangka waktu lebih dari 10 tahun. Siap. Akhirnya baru diangkat jadi ketua pengadilan agama Soe ya Pak Ketua ya. Nah, menurut Pak Ketua dari sekian banyak perjalanan karirnya ya yang sudah dilalui dan terakhir kan di sini nih Pak Ketua. Sebenarnya apa sih Pak Ketua yang membedakan antara PASOE ini dengan satker lain begitu? Iya, kalau bicara tentang perbedaan pengadilan agama ya paling tidak memang pasti ada bedanya. Pertama, di setiap daerah itu punya budaya tersendiri, tata krama, bahasa dan lain sebagainya. Pada tingkat perkara juga berbeda-beda. Nah, itu semua pasti beda. Di Sorong punya karakternya, seperti misalnya ya banyak yang banyak perkara tetapi ya kompleks juga. Termasuk di Bau-Bau, kemudian termasuk juga di Majene, Sinjai, itu semua perkaranya tingkatannya memang perkara-perkara yang jumlahnya sangat besar dan kompleks. Tetapi bukan berarti bahwa saya di Soe yang dapat sedikit perkara. Saya pernah di Pengadilan Agama Makale di Sulawesi Selatan itu juga jumlah perkaranya ya lebih banyak lah, 200-an dibanding dengan Pengadilan Agama Soe. Jadi kalau bicara tentang perkara, maka Pengadilan Agama Soe inilah pengadilan yang jumlah perkaranya lebih sedikit dibanding dengan Pengadilan Agama saya tugas dulunya. Berarti dari perkara banyak, perkara sedikit di Soe ini. Tapi kalau boleh tahu, ada pertanyaan sedikit Pak Ketua. Siap. Pengadilan Agama Makale itu di mana Pak Ketua? Di Tanah Toraja kan? Ya, betul. Jadi Pengadilan Agama Makale itu Kabupaten Toraja. Provinsi Sulawesi Selatan. Jadi jumlah perkaranya juga itu sekitar 200 perkara setahun. Karena di sana juga sama dengan posisi di sini. Lebih dominan yang non dibanding dengan yang Islam, sehingga perkara agak sedikit kecil. Berarti sama-sama minoritas ya kita. Ya, sama-sama minoritas. Kita agak melangkah jauh sedikit ya Pak Ketua ya. Ya. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa Pengadilan Agama Soe ini tahun ini belum berhasil untuk mendapatkan predikat wilayah bebas korupsi dari Menteri Kemenpan RB begitu ya. Nah, kedepannya Pak Ketua, PASOE ini mau dibawa kemana sih? Apakah tetap masih berusaha untuk ZI lagi atau bagaimana Pak Ketua? Ya, saya kira persoalan tentang WBK ini sebenarnya belum berhasil betul. Tetapi secara substansi sesungguhnya Pengadilan Agama Soe seluruh aparatur itu sudah menjalankan yang namanya integritas untuk wilayah bebas korupsi. Karena sampai hari ini itu belum ada laporan yang terkait pelanggaran, tidak disiplin dan lain sebagainya. Hanya saja kemungkinan secara formal ya untuk mendapatkan sertifikat WBK itu ya kita sudah berusaha semaksimal mungkin menyiapkan eviden-eviden yang sudah ada, kemudian membuatkan sumber daya manusia, memenuhi semua apa yang diminta oleh Menpan, tetapi takdir berkata lain, kita harus kandas pada saat penilaian Badan Pengawas Mahkamah Agung untuk tidak memasukkan Pengadilan Agama Soe
untuk berkompetisi di WBK itu. Dengan itu semua bukan berarti bahwa sampai di sini perjuangan kita. Pengadilan Agama SOE tetap optimis, tetap semangat, dan tetap yakin di hari-hari akan datang, bahkan di tahun depan, insya Allah Pengadilan Agama SOE akan merebut yang namanya wilayah bebas korupsi. Amin ya Rabbal Alamin. Mudah-mudahan kita. Amin. Percaya. Oke, baik. Ini setiap tahun, hampir setiap tahun Pak Ketua ya, pasti terjadi ada yang namanya kalau kita kenal TPM, pola mutasi promosi begitu kan. Nah, seringkali ketika TPM itu datang, seringkali pegawai kita itu masuk salah satunya. Nah, masuknya memang tidak tanggung-tanggung, pasti keluarnya ke pengadilan agama yang lebih baik begitu kan, atau lebih tinggi tingkatannya, naik kelas begitu ya. Nah, apakah adanya TPM ini sangat mempengaruhi atau tidak terhadap kinerja di Pengadilan Agama SOE? Ya, jadi kalau bicara tentang pengaruh itu sudah pasti ada, tetapi tidak terlalu besar pengaruhnya. Kenapa? Karena memang di Pengadilan Agama SOE ini sudah terbentuk karakter yang baik. Ya, jadi memang tidak bisa dipungkiri, tidak bisa dihindari semua itu. Tidak mungkin semua pengadilan pegawai-pegawai sebelumnya itu harus terus kerja di Pengadilan Agama SOE. Pasti suatu saat ada promosi, ada mutasi. Karena itu sudah sistem yang diatur oleh Mahkamah Agung. Oleh karena itu mau tidak mau, suka tidak suka, kita harus terima. Nah, tetapi bukan berarti bahwa ketika orang-orang pilihan kita di Pengadilan Agama SOE meninggalkan Pengadilan Agama SOE ke tempat tugas yang baru, bukan berarti bahwa Pengadilan Agama SOE itu mati suri. Karena memang dari awal kita sudah membentuk karakter, menyiapkan sumber daya manusia yang bagus, kemudian melatih kesadaran berdisiplin dan lain sebagainya, kerja profesional dan sebagainya. Jadi siapapun yang datang, ya siapapun yang keluar itu tidak berpengaruh, karena yang datang yang baru kita akan gembleng dia, atau kita akan membentuk dia yang dulunya mungkin dia sebagai pegawai yang malas, tetapi kita bagaimana mendekati supaya pegawai ini betul-betul tidak malas lagi. Yang dulunya SDM-nya lemah, tetapi karena kita mencoba mendekati dia untuk supaya bagaimana meningkatkan SDM dengan manajemen dan pola yang kita terapkan, sehingga tidak berpengaruh. Jadi siapapun yang pergi, sehebat apapun yang pergi, insya Allah yang datang itu jauh lebih hebat dibanding dengan yang sudah pergi. Kenapa? Karena memang di Pengadilan Agama SOE ini tidak sekedar sebagai lembaga, tetapi di dalam kita ini bagaimana menjadikan ini sebagai lembaga pendidikan. Jadi saling memberi, ya, jadi teman yang tidak tahu tentang ini diberikan pengetahuan tentang itu. Teman yang selalunya tidak disiplin, kita berikan pendekatan supaya lebih disiplin. Teman yang ini dan lain sebagainya, sehingga terbentuk dengan sendirinya kesadaran untuk bagaimana bisa berprestasi. Nah, oleh karena itu dalam hal ini maka saya kepada seluruh karyawan untuk senantiasa untuk membangun SDM, maka harus mengikuti seluruh rangkaian pelatihan yang dilakukan, baik itu Mahkamah Agung, baik itu Badan Peradilan Agama, baik itu Pengadilan Tinggi Agama, supaya SDM bisa betul-betul menjadi sumber daya manusia yang handal. Nah, bagi yang ikut harus setelah dia pulang harus memberitahukan kepada seluruh teman-teman yang ada di sini itu supaya berbagi ilmu pengetahuannya. Saya kira begitu. Luar biasa nih ya. Ternyata dipoles sedemikian rupa, saling mengingatkan gitu ya. Untuk terus belajar dan belajar begitu Pak Ketua. Siap. Nah, semakin menarik ya di sini. Nah, dengar-dengar Pak Ketua kemarin ini ikut rapat koordinasi dengan Badan Pengawasan Mahkamah Agung di Kupang, dan juga ada satu lagi sosialisasi ya dari Kemenkumham. Nah, boleh dibocorkan Pak Ketua? Ya, oke. Jadi itu yang saya tadi katakan, bahwa sumber daya manusia itu tidak mesti harus bawahan aja mengikut, tetapi semua elemen, mau itu pimpinan, mau bawahan, mau apapun itu, ketika ada pelatihan harus mengikuti supaya
terbentuk sumber daya manusia yang handal. Nah, contohnya kemarin saya selaku pimpinan mengikuti acara Bawas yang diadakan oleh Bawas dan dari Menkumham Sulawesi Selatan. Nah, pembahasan apa tentang dibahas? Ya, satunya adalah bagaimana kemudian aparatur pengadilan itu berdisiplin. Jadi banyak membahas tentang PP nomor 94 ya tahun 2021 tentang disiplin ya. Jadi itu dibahas bagaimana kriteria-kriteria cuti itu semua dibahas. Jadi membentuk bagaimana kemudian menciptakan aparatur pengadilan itu berdisiplin tinggi. Yang kedua yang kami dapatkan di situ adalah bahwa betul-betul hakim pengawas yang ditunjuk oleh pimpinan itu betul-betul melaksanakan tugasnya untuk melakukan pengawasan. Pengawasan triwulan kah, pengawasan dalam 1 kali 4 bulan sekali atau 3 bulan sekali. Yang terpenting adalah melakukan pengawasan dan pengawasannya harus objektif. Dan yang saya ingat adalah metode pelaporan pengawasan itu tidak seperti yang dulu. Nah, sekarang itu harus pakai metode-metode pengawasan itu. Ya, tentang kriteria, kondisi, semua itu kan. Nah, saya kira itu sudah dijalankan oleh Pengadilan Agama Sulawesi sejak dulu. Jadi tidak ada persoalan yang itu. Nah, saya kira itu terkait Bawas. Nah, terkait Menkumham kemarin, kenapa kemudian kita mengikuti acara itu? Jadi di sana itu seluruh pengadilan agama sewilayah NTT itu membuat PKS, perjanjian kerjasama antara pengadilan agama dengan Menkumham Sulsel. Apa poinnya di situ? Yang poinnya yang saya bisa ambil adalah setiap pengadilan agama yang menyidangkan perkara perwalian itu harus dikirimkan salinan putusannya ke Menkumham Sulawesi Selatan dalam hal ini Badan Harta Peninggalan BHP gitu. Jadi selama ini kan BHP kan tugasnya salah satu tugasnya adalah melakukan pengawasan terhadap perwalian. Nah, bagaimana mungkin bisa melakukan pengawasan kalau tidak ada data mana-mana saja orang yang menjadi wali terhadap seseorang. Nah, itulah yang dibutuhkan sehingga setiap produk penetapan pengadilan berkaitan dengan perwalian, maka panitra harus berkewajiban untuk mengirimkan salinan putusan itu supaya betul-betul Balai Harta Peninggalan itu juga berfungsi untuk melakukan pengawasan. Jadi memang connect kerjasama antara pengadilan dengan Menkumham dalam hal ini adalah Badan Harta Peninggalan BHP. Sekira itu. Luar biasa nih ya, rakor dengan Bawas terkait disiplin. Siap. Sehingga tercipta yang keteraturan ya di Pengadilan Agama Sulawesi. Kemudian yang kedua dengan Kemenkumham terkait dengan perwalian begitu. Jadi setiap putusannya harus dikirimkan ke Kemenkumham atas nama Balai Harta Peninggalan gitu Pak Ketua ya. Sehingga transparansinya lebih pas begitu ya. Nah, terakhir saya bilang kalau persoalan di Bawas itu tidak ada persoalan karena memang dari sejak saya hadir di sini memang karakter teman-teman Pengadilan Agama Sulawesi ini sudah berkarakter disiplin tinggi. Jadi tidak ada takutnya kita dengan Bawas. Tidak perlu Bawas ditakuti kalau memang kita betul-betul berjalan yang sesuai dengan aturan yang ada gitu. Jadi santai aja gitu. Luar biasa nih. Baik Pak Ketua, mungkin demikian kita cukupkan ya. Siap. Terima kasih Pak Ketua sudah ada di sini. Sampai jumpa. Sama-sama. Baik, Sobat Justice Seeker, itulah obrolan singkat dan juga santai kita dengan Bapak Ketua. Yang jelas satu kata yang dapat saya ingat, tetaplah disiplin, tetap continue bekerja, memberikan yang terbaik untuk Pengadilan Agama Sulawesi. Baik, sampai jumpa di lain waktu, Sobat Justice Seeker. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pengadilan Agama Sulawesi bergerak cepat melayani masyarakat.